Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Christian Yohanes, masih dalam channel kesayangan kita, si Rev TV, rahasia sukses /priaidaman.com. Karena pada video sebelumnya banyak yang meminta untuk saya mengupload kembali video kenalan yang ada di Tugu I Love Karawang. Karena itu bagian video part 2 nya akan saya pisahkan dari bagian video lengkap yang sudah saya upload di channel si Rev TV guys. Dan semoga kalian bisa menikmati lanjutan tontonan dari wanita yang saya ajak kenalan di depan Tugu I Love Karawang. Semoga semua bisa bermanfaat dan tetap di dalam video-video yang menarik di channel kesayangan kita, si Rev TV, rahasia sukses /priaidaman.com. Kalau sampai lu nikah siri, gak bakalan gua anggap anak. Kata papa. Tapi aku melanggar semuanya. Berarti papa sekarang marah atau gimana? Disebut marah iya, disebut kecewa juga iya. Jadi papa merasa gagal ngedidik aku. Sebenarnya papa gak gagal, cuma karena akunya yang susah dikasih tahu. Tapi papa sama mama pernah lihat Kayla. Karena cuma mama satu punya omongan, balik harus bawa Keke. Jadi aku sekarang nyari cara gimana caranya aku bisa bawa pulang anak aku nanti. Dia nggak tega lah. Dia sama bapaknya juga, siapa yang ngurusin, nggak ada yang ngurusin. Kabarnya Keke itu kamu nggak tahu sekarang. Lost contact gitu. Jadi nangis. Sorry ya. Nggak apa-apa, A. Lega juga sih udah nangis deh. Kamu kenapa belum nikah? Pacar punya? Pacar nggak, mantan ada, cuman sekarang lagi emang nggak fokus pacaran. Kenapa? Ya aku lagi mikirnya apa ya, masalah kesiapan akunya sih lebih ke situ lah. Tapi nggak iri gitu ngelihat temennya udah pada nikah. Ya kalau misalnya iri sih enggak, kepengen ada. Cuman buat aku tuh, kalau buat aku ya, pernikahan tuh kan bukan mainan kan gitu. Jadi untuk nikahnya 1 hari 2 hari, seminggu lah paling lama manisnya kan gitu. Cuman untuk aku ngejalaninnya, aku kan nikah. Tapi gimana pasangannya masing-masing? Iya emang kayak begitu. Kan prinsip aku kan, aku nikah tuh pengen bahagia kan gitu. Bukan nambah masalah dalam kehidupan aku kan gitu. Bukan nambah masalah dalam kehidupan aku kan gitu. Aku pengen, nah untuk bisa mencapai itu berarti kan waktu sendiri aku udah mampu dulu bahagia gitu. Kalau aku sih prinsip aku kayak gitu. Jadi selama aku belum bisa bahagia dengan kehidupan aku belum bisa siap dengan kehidupan aku nggak mau repotin siapa-siapa untuk masuk ke dalam kehidupan aku, apalagi jadi istri. Kenapa nggak berusaha aja nikah, jalan di rumah tangga? Emang nggak punya kepikiran? Ada lah pasti. 27 tahun masa kamu nikah kan gitu. Cuman ya itu, aku pengen seorang tuh yang memang bener bisa nerima aku gitu. Terus waktu dia bisa nerima aku nih bukan cuma sekedar nerima apa adanya gitu, ngerti nggak? Jadi aku bisa
aku bisa berfungsi sebagai laki-laki yang memang bisa melindungi dia, bisa nafkahin dia, bisa cukupin dia. Nah, karena ya tujuan aku tadi kan aku nikah untuk bahagia kan. Jadi aku nggak bisa, tipe aku nggak bisa ngelihat istri aku tuh pengen ini, aku nggak bisa. Istri aku pengen ini, aku nggak bisa. Seperti ya mungkin kalau orang bilang aku terlalu perfeksionis atau terlalu apa ya, terlalu sempurna baru bisa nikah atau gimana. Cuman ya balik lagi gitu, kalau aku belum siap dan aku belum mampu untuk membahagiakan diri aku, gimana aku bisa bahagiain diri orang lain. Kalau kayak gitu omongan kamu, omongan cowok lah. Kalau pribadi El sendiri sih bukannya apa ya, bukan ngebagus-bagusin diri. Malah lama nggak mandang cowok itu apa, nggak mandang cowok itu jelek, ganteng. Yang penting bikin Ella nyaman. Masalah punya hubungan, ya Ella pengennya yang bisa menerima Ella padanya, yang bisa menerima masa lalu Ella kayak gimana, bisa menerima anak dan keluarga. Apapun keadaan dia, Ella mah nerima. Kenapa ya? Rumasain diri lah. Ella juga orang nggak punya gitu. Jadi nggak punya pemikiran gue pengen nyari suami yang materinya bagus, yang kerjaannya mapan. Karena materi tuh belum tentu buat Ella bahagia sih. Karena apa? Ella udah 2 kali nikah. Suami pertama terus terang kayak orang terpandang. Cuman Ella ngerasa menjalani rumah tangga nggak ada rasa kenyamanan, nggak ada rasa bahagia walaupun dia banyak harta. Cuman yang kedua, aku sayang, aku nyaman, aku terima masa lalu dia, aku terima keadaan dia, jelek baiknya, buruknya dia, aku terima semua. Cuman apa? KDRT. Jadi kalau disebut trauma sama cowok, trauma. Jadi makanya sekarang mah dingin sih sama cowok. Kalau mau deket atau kenal sama cowok, takutnya apa? Takut disakitin. Ya ngerasa aja Ella mah cowok teh kayak yang nggak ada rasa sayang ke Ella, nggak punya rasa sayang ke Ella, Mereka tulus. nggak ada. Cuman manfaatin, mainin, tinggalin. Kebanyakan itu. Dan Ella juga apa ya, pernah sekali ngebales dendam ke cowok sampai dia bilang ke aku, sekarang udah jadi mantan, gua tahu lu trauma sama cowok, tapi jangan balas dendam, jangan balas sakit hati lu ke gua. Ya gitulah. Makanya sekarang aku akuin aku cewek nggak bener lah. Tapi aku berusaha jadi lebih baik, menjadi yang lebih baik. Setelah aku berumah tangga nanti, setelah aku mendapatkan cowok yang benar-benar sayang ke Ella. Nggak perlu dia kaya, nggak perlu dia ganteng, nggak perlu dia kerjaan yang mapan. Yang penting tanggung jawab, lahir batin, nikahin Ella karena Allah yang bisa ngedidik Ella. Yang lebih pentingnya mah bisa menerima masa lalu Ella tanpa ada ungkit-ungkitnya nanti. Biasanya kan kalau orang rumah tangga nih berantem, pasti dia bakalan ngungkit, siapa jelema teu balik baheulana oge, jelema enggak apa orang enggak bener. Kenapa? Ella udah ngalamin sama suami yang kedua, ini mantan suami kedua. Oh, kamu udah 2 kali? 2 kali. Yang pertama aku umur 16 tahun dijodohin sama orang Banten. 16 tahun? 16 tahun udah nikah? Enggak lulus SMA? Enggak. Wow. Kenapa wow? Enggak, aku baru tahu, aku kira ya nikah tuh lulus SMA, nikah. Yang pertama umur 16 tahun. Itu dijodohin. Nah, tahu itu. 16 tahun tuanya tahu. Tahu. Kenapa? Tergiur sama harta, tergiur sama
karena dia orang terpandang. Dijodohin. Punya anak juga. Enggak, cuma sebulan itu aku nggak ada apa-apain. Disentuh juga aku enggak. Sebulan nikah. Terus cerai. Ya gimana ya? Cerai nggak cerai sih, tapi aku anehnya kenapa punya buku nikah loh. Sedangkan persyaratan nikah kan kudu ada KTP. Ini nggak ada karena duit. Bisa jadi buku nikah. Nggak pakai kakak, nggak pakai KTP, langsung terbit. Tapi itu resmi Ya juga masih tanda tanya. dari KUA langsung. Iya dari KUA langsung. Kalau yang kedua sih cuma nikah siri. Yang punya anak yang kedua. Kalau diceritain semua masa lalu Ella mah gelap. Tapi kan kamu punya pilihan gitu, maksudnya waktu 16 tahun tuh kan kamu punya pilihan untuk Enggak. nolak. Langsung mau, Nggak mau. jawab iya. Kalau kamu bilang enggak, Bibi aku malah ngediemin. siapa? Bibi. Bibi. Ya jelas ngediemin. Sekarang aja aku pisah sama suami yang pertama, dia malah ngediemin aku. Enggak, maksudnya papa mama gitu. Mama, papa juga. Ya gimana mau ngomong, berat juga. Makanya papa setujuin. Kenapa? Ya mungkin terpancing sama omongan bibi. Enak Din, hidupnya lah bakalan bahagia. Kenapa? Karena mata suami aku punya harta berlimpah lah kalau kata kasarnya mah. Orang terpandang. Tapi itu semua nggak ngejamin hidup Ella bahagia. Buktinya apa? Ngerasa aja hidup Ella mah kayak nggak bahagia. Enggak, maksudnya si cowok nih gimana gitu. Nikah yang pertama ya. Iya. Nikah sama kamu tuh apa emang dipaksa juga? Enggak, dia pas aku dari Lampung. Sayang, gimana? Sayang, bener-bener sayang. Aku datang dari Lampung ke Banten, itu kan ada masalah putus sekolah. Nah, ketemu sama si suami teh. Si suami ngeliat aku, pertama kali ngeliat aku dia langsung mau nikahin aku. Dinikahin begitu juga sama keluarga. Ya itu juga anggapnya Umur berapa? suami aku lahiran 82. Dulu waktu nikah sama aku. Sedangkan aku umur 16 tahun. Masih SMP kelas 3 itu mau lulus ujian. Lagi ujian malah. Aku kaget loh, maksudnya ini kan sesuatu yang ya gak wajar gitu sebenarnya gitu. Dan harusnya papa mama nih ini bukan aku mau nilai atau gimana, yang ya kalau yang aku lihat sih aku pikir 16 tahun itu kan di bawah umur gitu, dan orang tua juga tahu dong. Dia kan tahu kalau itu bakalan pilihan itu tuh bakalan rusak masa depan anaknya. Enggak. Ya itu tadi. Kalau namanya orang tua tahu umur 16 tahun nggak bisa dinikahin, seharusnya papa nyegah, mama nyegah. Ini apa? Malah dituduhin. Jadi kadang kalau lagi sendiri suka mikir, gua ini anak siapa sih? Kayak nggak ada sayang sama gua. Bukti kan? Cuma banyak cowok, banyak orang yang ngomong sayang sama aku. Tapi apa nyatanya ada maksud lain, ada tujuan lain. Pernah punya mama angkat, tapi seolah-olah dia kayak ngejual Ella.
daripada om-om datang main ke rumahnya atau lagi nongkrong atau lagi ngopi, Mamang katanya bilang, lah sinilah ada bos. Kalau aku jawab nggak mau, males, Mamang kataku cemberutin aku, ngedimin aku. Jadi kalau nggak dijalanin, aku juga rumah aku numpang sama orang. Sebenarnya nggak mau ngejalanin kehidupan yang kayak gini, karena kalau lagi sendiri juga nyesel banget karena ulah gua, karena tingkah laku Ella. Jadi nggak ada gimana nih, nggak ada sedikit kasih sayang dari mama, dari papa. Makanya aku kalau ada di rumah berasa aku teh orang asing. Udah capek nangis wae. Aku merinding loh asli, karena aku juga punya adik cewek yang terakhir kan, itu cewek. Dan ya dunia zaman sekarang kan kita nggak bisa jaga segimana ya, kalau namanya cewek ini udah umur sekarang dia nginjak 20 tahun. Segitu aja aku jaga banget. Ini nggak nunggu papa, nggak nunggu mama. Tapi by the way, kamu berapa bersaudara? 7. 7, nggak ada abang cowok atau kakak? Kakak punya 2 cowok. Jadi 7 saudara, ceweknya cuma 2, aku sama adik aku doang. Waktu tahu kamu dinikahin umur 14 tahun. No respon. No respon kan? Iya, aku asli merinding karena ya gitu. Makanya satu janji Ella, satu niat Ella. Mulai sekarang Ella lagi belajar ngubah diri. Semua yang pernah Ella lakuin, Ella kurangin. Semua kelakuan yang Ella lakuin, Ella kurangin. Cuman Ella pengen dapetin sosok pendamping yang bisa menerima semua kekurangan Ella, yang bisa menerima masa lalu Ella tanpa ada ungkitan. Ella bakal ngerubah diri jadi yang lebih baik. Karena aku gimana lakinya, kalau si laki bisa ngebimbing aku, insya Allah. Tapi kalau dipikir lagi, mual, nggak bakal mungkin, nggak bakalan ada. Gak bakalan ada apa? Gak bakalan ada sosok pendamping yang bisa nerima semua keadaan Ella, masa lalu Ella, kekurangan Ella. Kok gitu mikir? Iya. Kalaupun ada sosok seorang laki-laki yang mau nikahin Ella, kaya, kalau Ella jawab mau, takut mau karena dia kaya, makanya Ella nggak mau. Aku mah cuman mau cari laki-laki yang bisa ngebimbing aku, yang bisa nuntun aku ke jalan yang benar. Udah itu aja, nggak banyak permintaan. Masalah gaji dia, masalah penghasilan dia, gede atau kecilnya, Ella bakalan nerima. Terus dipikir lagi nggak bakalan ada, nggak bakalan mungkin, nggak bakalan dapat. Nggak ada. Nggak Cuman ada. Gini deh, sekarang gini, kita jatuh boleh, tapi yang paling penting adalah bukan gimana kamu jatuh pertama kalinya sih. Kalau menurut aku ya, bukan tentang gimana kamu jatuh dan proses kejatuhan itu, bukan. Orang tuh jatuh itu wajar, karena manusia lemah, kita tuh lemah. Sebaik-baiknya orang kalau nggak diawasin sikapnya, karakternya, kalau nggak dilatih pasti bisa jatuh, kan gitu. Tapi waktu kita jatuh, yang paling penting adalah bangkit, bukan kalau kayak gini tuh kayak kamu tuh putus asa, nggak punya harapan lagi. Emang iya, Ya kan? udah gak ada harapan lagi. Enggak dong, kamu masih ada Tuhan.
yang sayang sama kamu. Masih ada Allah yang sayang sama kamu. Kamu bilang nggak mungkin karena kamu nggak pernah minta. Minta, setiap sholat aku selalu minta. Kamu minta dan percaya itu ada gitu. Sekarang gimana sih kamu percaya Tuhan itu ada? Kamu ngomong sama dia, ya kan? Kamu bisa percaya dia ada walaupun nggak lihat, kan gitu. Nah sekarang cowok yang kamu harapin jadi pendamping kamu ke depannya, oke sekarang masa lalu oke lah gitu, udah berlalu kan kayak gitu. Yang kamu pikirin sekarang anak kamu gimana, terus siapa pendamping hidup kamu ke depannya. Karena aku pikir gini, hidup kamu ini terlalu berharga untuk mikirin pahit-pahitnya itu. Tau gak? Kamu masih muda, kamu punya masa depan yang mungkin sempat disia-siain dulu, tapi nggak ada kata kenapa tuh. Sekarang gini, dengan kamu berpikir laki-laki yang baik itu nggak ada, apa itu bikin hidup kamu lebih baik? Enggak kan? Jadi mending mana? Ngarepin laki-laki itu ada, atau mikir kalau laki-laki baik itu nggak ada? Mending mana? Kita berharap nggak salah dong, bener nggak? Boleh dong, berharap nggak salah. Ngotot sama harapan itu yang salah. Minta laki-laki yang baik tapi punya spek, punya pilihan gitu. Iya baiknya maksudnya baik punya mobil, baik punya rumah, baik punya apa? Enggak kan? Aku cari yang baik akhlaknya. Kalau kamu tahu apa yang baik untuk kamu, gimana Allah, gimana Tuhan? Benar dong. Dia jauh lebih tahu loh tentang yang terbaik buat kamu. Kenapa sih kamu bisa ngalamin yang kayak begini sekarang? Karena kamu pikir yang dulu-dulu itu baik. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi semangat, jangan kayak gini. Sayang hidup kamu. Kalau tahu gini, lebih baik nggak mau hadir di dunia, nggak mau ada, dan nggak mau gitu dong. Gak boleh gitu. malah setiap aku lagi sendiri, lagi ngelamun, semua masa lalu teh selalu muter-muter dalam kepala Ella. Makanya selalu bilang, kalau tahu hidup gua kayak gini, gua nggak minta dilahirin. Gak boleh gitu dong ngomongnya. Ya buat apa dilahirin di dunia? Gak ada satupun yang dilahirin itu gagal. Tuhan tuh selalu punya rencana yang baik buat kamu. Gak pernah kamu dilahirin gak cacat, kamu dilahirin cantik. Gak ada yang dilahirin tuh gak sempurna, gak ada. Cuman kadang kita gak sadar, kita ngerusak kesempurnaan yang Tuhan berikan sama kita dengan hal-hal atau keputusan-keputusan yang salah. Ngerti gak? Kamu cantik, makanya aku bilang, aku lihat dari jauh kamu cantik. Sayang kalau jam segini masih di sini sendirian, takutnya ada yang ganggu, takutnya Ya itu tadi. ada gempa, kamu nggak bisa minta tolong sama siapa, minta tolong. Di luar, duduk di pinggir jalan sambil ngeliatin motor lewat, itu aja udah bikin hati aku tenang, otak aku tenang. Tapi kalau udah masuk dalam rumah, pikiran kacau, pabalatak, berantakan, nggak tahu kemana pikiran teh, kosong. Ntar ujung-ujungnya nangis. Nangisnya apa? Nyesalin semua perbuatan yang udah aku lakuin.
Jadi pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi. Harus dong. Tapi nggak ada yang ngebimbing. Gak ada yang ngebimbing. Nggak ada. Kau di sini tinggal sama temen atau sama? Aku punya teman tapi dia tuh kayak udah kayak kakakku sendiri. Jadi udah bukan teman lagi, kakak. Kakak yang dimana yang selalu nemenin aku lagi sedih. Selalu nemenin aku di saat aku lagi susah. Cuman dia yang ada. Namanya mama, namanya kakak. Kalau nggak ada anak, nggak ada kabar. Kalau punya anak nggak ada kabarnya, pasti dia nyari, nanyain. Ini nggak sama sekali. Kamu harus kuat ya. Kuat. Harus kuat. Kamu punya harapan. Kamu anak baik sebenarnya. Kamu anak baik. Kamu harus lebih baik dari ini. Besok kamu boleh hubungin aku deh nanti. Boleh hubungin aku. Kita sering ngobrol. Kita sering ngumpul sama teman-teman. Sebisa mungkin aku bantu. Untuk apapun itu. Aku juga pengen lihat fotonya kayak gitu. Boleh minta nomor WA? Nanti aku kasih ya. Makasih buat sebelumnya udah mau ngedengerin keluhannya aku, ceritanya aku sampai nangis. Sorry ya, bikin nggak nyangka loh bakal banyak. Nggak apa-apa kok, sekarang udah lega. Kamu janji harus jadi yang lebih baik dari buktiin sama semuanya. Kalau kamu lahir tuh bukan jadi sesuatu yang gak berharga. Buktiin sama mereka kamu orang yang berharga. Kamu harus tetap kuat gitu, apapun yang terjadi ya. Gak boleh kita boleh sedih tapi gak boleh putus asa. Gak boleh hilang harapan. Masih banyak yang bisa dilakuin. Terus janji, aku minta fotonya Kiki, kirimin sama aku ya.